Salam, selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu, apa kabarnya semuanya? Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, kami hendak mendengarkan firman-Mu Tuhan, ajari kami supaya kami dapat memahami isi firman-Mu Tuhan, dan Saudara Kudus-Mu Tuhan bersama-sama dengan kami, supaya kami dapat memahami firman-Mu ini. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama anak-Mu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Baik, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tas kita diambil dari Yohanes 1 ayat 10 sampai 17. Demikian. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan melalui Dia, tapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerimanya. Namun semua orang yang menerimanya diberinya hak supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mereka yang dilahirkan bukan dari darah atau dari hasrat manusia, bukan pula oleh hasrat seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Yohanes bersaksi tentang Dia dan berseru, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, Dia yang datang sesudah aku telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Sebab dari kepenuhannya kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan, berbahagia yang mendengarnya dan memeliharanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, suatu malam tahun baru, ketika sedang berjalan-jalan, ada seorang berjalan sendirian di sebuah taman kota. Langit malam itu dihiasi kembang api warna-warni. Orang-orang bersorak, meniup trompet, menghitung mundur dengan antusiasme yang luar biasa. Tapi di sudut taman itu, ada seorang pria tua duduk diam di bangku kayu. Ia tidak ikut bertepuk tangan, tidak meniup trompet, bahkan tidak menoleh ke arah pesta. Nah, oleh karena itu seseorang terdorong untuk menghampirinya, lalu menyapanya. Dan ia hanya menoleh perlahan, mengangguk kecil, wajahnya penuh keriput, matanya lelah, tapi bukan karena umur, melainkan karena beban hidup. Lalu mereka berbicara sebentar, dan akhirnya dia mulai terbuka. Dia berkata, "Tahun lalu adalah tahun terburuk dalam hidup saya. Istri saya meninggal karena stroke. Anak saya pindah ke luar negeri dan tidak pernah menelepon lagi. Saya diberhentikan dari pekerjaan dan saya sekarang dianggap terlalu tua." Lalu ia melanjutkan lagi, "Saya tidak punya apa-apa lagi. Tidak ada yang saya tunggu. Saya masuk ke tahun ini dengan hati yang kosong." Dan kemudian ia menatap saya dan berkata pelan, kemudian dia berkata, "Kalau saya datang ke Tuhan seperti ini, seperti kosong, apakah Dia masih punya ruang untuk saya?" Lalu orang tersebut tidak menjawab dengan ayat-ayat panjang, tidak memberi doktrin yang kompleks. Orang tersebut yang menghampirinya hanya menatap matanya dan berkata, "Dari kepenuhannya kita semua telah menerima anugerah demi anugerah." Mendengar itu, orang tua tadi menangis. Bukan karena seseorang tadi mendekatinya bijak, bukan karena kata-katanya hebat, tapi karena kalimat sederhana itu menumbuhkan kembali harapan di hatinya.
bahwa meskipun dia merasa kosong, Kristus tetap penuh. Bahwa meskipun hidupnya seolah kehilangan arti, anugerah Allah tidak pernah berhenti mengalir. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hidup kita sering seperti ember. Kadang penuh, kadang tumpah, kadang retak, dan kadang benar-benar kosong. Tahun lalu mungkin ember hidup kita terisi oleh air mata, mungkin oleh penyesalan, mungkin oleh pencapaian-pencapaian dunia yang ternyata hambar, atau bahkan mungkin tahun lalu ember itu kosong total karena kita kehilangan arah, kehilangan orang yang kita kasihi, kehilangan iman, juga kehilangan harapan. Tapi kabar baiknya saudara-saudara adalah kepenuhan Kristus tidak pernah berkurang. Dan hari ini, embun kasih karunia-Nya turun lagi di atas kita. Yesus tidak menawarkan kita tetesan. Ia menawarkan kepenuhan. Dan dari kepenuhannya itu, Yohanes berkata, kita menerima anugerah demi anugerah. Saudara-saudara, awal tahun selalu membawa pertanyaan yang sama, yaitu tahun ini saya akan jadi apa? Bisakah saya berubah atau akankah hidup saya bisa lebih baik? Apakah Tuhan akan menyertai saya seperti yang dikatakan? Dan mungkin bagi sebagian kita, jawaban-jawaban itu terasa jauh. Kita merasa tidak pantas, tidak layak, terlalu berdosa, atau terlalu terluka. Tapi Yohanes mengingatkan kita, Kristus tidak datang untuk mereka yang kuat. Dia datang ke dunia untuk bahkan orang yang tidak mengenalnya. Dia datang kepada umatnya sendiri, walaupun mereka menolaknya. Dan justru kepada mereka yang menerima dia, walau dengan iman yang goyah, walau dengan hati yang remuk, dia memberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Saudara-saudara, khotbah hari ini bukan ajakan untuk berusaha lebih keras. Bukan permintaan untuk mulai lagi dari nol dengan kekuatan sendiri. Melainkan ajakan untuk datang kepada Yesus dengan ember kosong kita dan membiarkan kepenuhan kasih karunia-Nya memenuhi kita. Yohanes 1 ayat 16 berkata, dari kepenuhannya kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Hari ini saya ingin membawa saudara-saudara dalam perjalanan menyelami keindahan ayat ini. Kita akan belajar mengapa dunia menolak Sang Pencipta. Apa artinya menjadi anak-anak Allah? Bagaimana lahir baru bukan usaha, melainkan anugerah? Apa makna sejati dari inkarnasi? Dan bagaimana kita bisa hidup dari kasih karunia yang tidak pernah habis? Jika saudara-saudara, mari kita mulai tahun ini bukan dengan tekad yang rapuh, tapi dengan iman kepada Kristus yang penuh. Mari kita bukan hanya tahu tentang anugerah, tapi benar-benar hidup darinya. Mari kita percaya bahwa kepenuhannya buat kita semua, termasuk saudara-saudara dan saya, telah menerima anugerah demi anugerah. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di ayat ketika dikatakan sini, ayat 10, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan melalui dia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Saya coba mengilustrasikan demikian. Bayangkan seorang ayah membangun rumah indah untuk anak-anaknya. Ia menanam pohon di halamannya, memasang lampu setiap sudut, bahkan menggantung foto keluarga di dinding. Setelah bertahun-tahun, ia kembali ke rumah itu dan mengetuk pintu. Tapi anak-anak yang tinggal di dalam berkata, siapa kamu? Kami tidak mengenalmu. Ini bukan rumahmu.
Saudara-saudara, begitulah kisah tragis tentang dunia dan penciptanya. Yesus adalah Sang Firman yang menciptakan dunia dengan langit, bumi, laut, dan isinya. Tapi saat ia datang ke dunia, dunia tidak mengenalnya. Dunia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Dunia lebih menyukai suara sendiri daripada suara Sang Pencipta. Dan bukan hanya dunia pada umumnya. Yohanes berkata, ia datang kepada miliknya sendiri. Artinya, Yesus datang kepada bangsa Israel miliknya. Mereka yang seharusnya paling mengenal dia, tapi mereka justru yang menolaknya. Saudara-saudara yang terkasih, penolakan terhadap Kristus bukan karena ketidaktahuan intelektual, tapi karena kebutaan rohani. Ini bukan hanya masalah tidak tahu, tapi tidak mau mengenal. Dunia masih terus menolaknya, baik di sekolah, baik di kantor, bahkan di gereja-gereja yang hanya menggunakan nama Yesus, tapi tidak memberinya tempat sebagai Tuhan. Lalu hari ini, saudara-saudara, Yesus juga mengetuk pintu hidup saudara-saudara. Apakah kita mengenalnya atau hanya tahu tentangnya? Jadi, jangan seperti dunia yang selalu mengganggu kita karena terlalu nyaman di dalam gelap. Di ayat 12 dikatakan, ia datang kepada miliknya, tapi orang-orang miliknya itu tidak menerimanya. Di ayat 12 mengatakan, namun semua orang yang menerimanya diberinya hak supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara-saudara, saya coba mengilustrasikan demikian. Seorang anak yatim piatu hidup bertahun-tahun di panti asuhan. Ia merasa tidak berharga. Suatu hari datang seorang pria berpakaian sederhana dan berkata, aku ingin mengangkatmu menjadi anakku. Anak itu ketakutan. Ia bertanya, apa syaratnya? Sang pria menjawab, kau hanya perlu berkata iya. Dan saat anak itu menerima, ia menjadi bagian dari keluarga sang pria yang ternyata adalah seorang raja. Artinya adalah Yohanes berkata semua orang yang menerimanya. Artinya siapapun, latar belakang apapun, sebenarnya seberapa rusaknya masa lalu kita, tidak ada pengecualian. Dan bagi mereka yang menerima, Yesus memberi kuasa atau exousia untuk menjadi anak-anak Allah. Ini bukan metafora, ini identitas baru. Kita tidak hanya diselamatkan dari neraka, kita diangkat masuk ke dalam keluarga Allah dan diberi hak waris sebagai anak-anaknya. Saudara-saudara, mungkin saudara-saudara bukan hanya orang Kristen. Bapak-bapak dan ibu juga adalah anak Allah. Hiduplah seperti anak, bukan sebagai budak. Anak tidak berusaha untuk dicintai, tapi anak berusaha bahwa ia sudah dikasihi. Di ayat 13 dikatakan, mereka yang dilahirkan bukan dari darah atau dari hasrat manusia, bukan pula oleh hasrat seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Yang dilahirkan bukan dari darah, bukan dari daging, bukan dari keinginan laki-laki, melainkan dari Allah. Saya coba mengilustrasikan begini. Pernahkah saudara-saudara melihat seorang bayi lahir lalu berkata, aku hebat, aku melahirkan diriku sendiri. Apakah pernah Bapak lihat itu? Tentu tidak. Kelahiran adalah karya orang lain untuk dirinya. Ia hidup karena ada yang memberi hidup. Demikian juga kelahiran rohani. Bapak-bapak dan ibu bisa menyelamatkan diri kita dilahirkan oleh Allah.
Saudara-saudara, Yohanes menyebut 3 sumber yang tidak menghasilkan anak Allah, yaitu bukan darah daging, bukan dari daging, bukan karena keturunan Kristen. Yang kedua, bukan dari daging, artinya bukan karena keinginan atau niat baik manusia. Yang ketiga, bukan dari laki-laki, artinya bukan karena struktur atau kuasa sosial, hanya satu sumber, yaitu adalah Allah sendiri. Oleh karena itu, jangan membanggakan latar belakang rohani atau denominasi atau tradisi. Tanyakan, apakah saya sudah lahir dari Allah? Mintalah Roh Kudus memperbarui hati. Karena kelahiran baru bukan hasil secara sepintas, tetapi sebagai atau air baptisan, melainkan karya Allah dalam hati yang terbuka. Saudara-saudara, di ayat 14a dikatakan, Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di dalam kita. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Saya coba menceritakan demikian. Pernahkah saudara-saudara rindu seseorang tapi hanya bisa bertemu lewat layar, atau melalui FaceTime, atau melalui Zoom atau video call? Itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Tapi tetap tidak cukup. Yang kita rindukan adalah kehadiran nyata. Yesus tidak mengirim pesan dari surga. Dia datang. Firman yang menciptakan langit dan bumi menjadi manusia dan tinggal bersama kita. Artinya saudara-saudara adalah Yesus adalah tabernakel baru, tempat kehadiran Allah. Dia tidak memilih tinggal di istana, tapi di tubuh manusia. Di tubuh manusia yang rapuh, yang letih, dan penuh penderitaan. Hari ini saudara-saudara, Yesus masih ingin tinggal bersama kita. Bukan hanya di gereja atau di hati saudara-saudara. Maukah kita menjadi kemah suci, tempat tinggal Tuhan Yesus? Di ayat 14b dikatakan, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Dan telah melihat kemuliaannya. Saya coba mengusahakan begini, bahwa banyak orang mencari kemuliaan di posisi tinggi, di posisi kekayaan atau di posisi pengakuan. Tapi Yesus menunjukkan kemuliaannya melalui penderitaan dan kasih. Kemuliaannya paling nyata bukan saat ia mengubah air menjadi anggur, tapi saat ia berkata, dia salib, sudah selesai. Disitulah terang sejati bersinar, di salib, dalam kasih yang mengorbankan diri. Artinya adalah ukur kemuliaan bukan dari posisi, tapi dari apa yang kita dapat. Tahun ini, jangan kejar popularitas, tapi kejarlah kebenaran. Di mata Tuhan, yang terbesar adalah yang orang-orang yang rendah hati. Di ayat 16-17 mengatakan, sebab dari kepenuhannya kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Bayangkan saudara-saudara berdiri di tepi pantai. Setiap kali ombak datang, air itu menyentuh kaki saudara-saudara. Saudara-saudara mundur. Lalu ombak berikutnya datang lagi, dan lagi, dan lagi. Itulah kasih karunia Yesus. Anugerah demi anugerah. Bukan satu kali, bukan dua kali, tapi terus-menerus. Contohnya, kita bisa lihat Musa memberikan hukum. Yesus membawa kasih karunia dan kebenaran dalam pribadinya. Hukum menunjukkan kesalahan. Kasih karunia memberi kuasa untuk hidup benar. Saudara-saudara, hidup ini tidak akan sempurna, tapi selalu ada anugerah baru setiap hari. Jangan hidup dari rasa takut. Hiduplah di dalam Kristus. Biarlah rumah tangga kita
gereja kita dipenuhi oleh anugerah, bukan budaya penghakiman. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya mencoba mensustrasikan cerita yang demikian. Di sebuah desa kecil di Afrika, ada seorang pria tua yang setiap pagi membawa ember retak ke sumur desa. Setiap hari, ia harus berjalan cukup jauh, dan setiap kali air ember itu bocor setengahnya sebelum ia tiba di rumah. Suatu hari, seorang anak kecil bertanya, "Mengapa kakek tidak ganti ember baru yang tidak bocor?" Sang kakek tersenyum dan berkata, "Lihat, jalur tanah yang kulalui setiap hari." Anak itu melihat dan matanya terbuka. Sepanjang jalur itu tumbuh bunga-bunga liar yang indah. "Kau tahu," kata kakek itu, "setiap tetes air yang bocor dari ember ini ternyata menyirami tanah kering. Tanpa disadari, dari kebocoran itu tumbuh kehidupan." Saudara-saudara, kita semua adalah ember tua itu. Bisa retak, bisa rapuh, bisa bocor. Tapi dari setiap kekurangan kita, anugerah Kristus tetap mengalir. Dan dari kepenuhannya, kita menerima anugerah demi anugerah. Kita datang ke tahun baru dengan berbagai kondisi. Ada yang membawa kegagalan tahun lalu, ada yang membawa dosa tersembunyi yang tak mampu dikalahkan, ada yang hancur karena kehilangan orang yang dicintai, atau ada yang letih dengan kekristenan yang penuh tuntutan tapi tanpa damai. Tapi hari ini, saudara-saudara, Yesus tidak menunggu kita sempurna. Dia hanya menunggu kita datang, bahkan dengan ember kosong, bahkan dengan hidup yang bocor. Karena dari kepenuhannya, anugerah sudah cukup, bahkan berlimpah. Lalu poin-poin apa yang kita pelajari dari sini adalah ada 6 poin yang kita pelajari dari Yohanes ini. Yaitu satu adalah penolakan bukan akhir cerita. Artinya dunia menolak Yesus, tapi dia tetap datang. Jangan biarkan penolakan masa lalu menghalangi penerimaan hari ini. Poin kedua, menerima Yesus artinya menjadi anak Allah. Ini bukan status sementara, tapi identitas kekal. Hidup saudara-saudara punya nilai, bukan karena usaha, tapi karena siapa saudara-saudara di dalam Kristus. Yang ketiga, lahir baru adalah pekerjaan Allah. Artinya bukan oleh tradisi, bukan oleh keturunan atau usaha manusia. Biarkan Roh Kudus membentuk saudara-saudara dari dalam. Poin keempat, Yesus tidak tinggal di bait suci, tapi dia tinggal dalam diri saudara-saudara. Oleh karena itu, bawa kehadiran Kristus ke tempat kerja, ke tempat rumah, dan hubungan saudara-saudara. Poin kelima, kemuliaan sejati tampak dalam kasih yang berkorban, bukan kesuksesan duniawi. Oleh karena itu, ukur hidup saudara-saudara bukan dari posisi, tapi dari kasih. Poin keenam, anugerah Allah tidak berhenti. Artinya setiap hari ada anugerah baru. Bangkitlah lagi. Saudara-saudara, hari ini saya ingin mengundang bapak-bapak dan ibu bukan untuk menjadi lebih baik, tapi untuk datang dan tinggal di dalam Yesus, sumber kepenuhan itu. Mungkin saudara-saudara sudah lama ikut ke gereja, tapi belum pernah sungguh-sungguh menerima Yesus. Mungkin juga pernah mengenalnya, tapi kini menjauh. Mungkin juga saudara-saudara percaya, tapi letih. Melayani, tapi kering. Menyanyi, tapi tidak menikmati hadiratnya. Hari ini, bukalah hatinya saudara-saudara. Biarkan Kristus memenuhi setiap ruang kosong saudara-saudara. Dia tidak datang untuk yang kuat. Dia datang untuk yang lelah. Dia tidak mencari bejana yang sempurna, tapi memakai bejana yang terbuka. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apabila saudara-saudara berdoa, katakanlah demikian, "Ya Tuhan Yesus, aku datang kepadamu hari ini, bukan dengan kekuatan, tapi dengan kekosongan.
Aku percaya bahwa dari kepenuhan-Mu, aku bisa menerima anugerah demi anugerah. Isilah hatiku Tuhan. Ampuni aku, pulihkan aku, bentuk aku jadi anak-Mu yang hidup, bukan karena kebaikan diri, tapi karena kasih karunia-Mu. Mulai hari ini, aku mau hidup dari kepenuhan Kristus dan membagikan anugerah-Mu kepada dunia. Demikianlah apabila saudara-saudara berdoa. Demikianlah saudara-saudara umat Tuhan hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, kiranya Engkaulah bersama dengan kami Tuhan. Engkau memenuhi hati kami Tuhan, supaya anugerah-anugerah-Mu itu tidak terbatas buat kami Tuhan, dalam menapak kehidupan kami tahun 2026 ini Tuhan. Ya Tuhan Bapa, Engkaulah selalu berserta dengan kami, biarkanlah kami selalu dalam kepenuhan anugerah-anugerah-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Anakmu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.